dia akan lebih mengenal agamanya. Dia akan lebih mengenal tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan juga umatnya, yang semoga senantiasa menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah sampai hari kiamat kelak. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ya muallima Adam alimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran tafsir kita di pertemuan yang ke-10, dan insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan dari tafsir surat Al-Alaq. Ya, tafsir surat Al-Alaq. Tapi sebelum saya masuk dalam pembahasan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu terkait pembahasan kita di pertemuan sebelumnya mengenai tafsir surat Al-Qadr. Di pembahasan yang lalu saya sempat menyebutkan sebuah hadis yang berbunyi innallaha wahaba li ummati, ya, sesungguhnya saya pernah sempat menyebutkan hadis yang artinya sesungguhnya Allah memberikan kepada umatku, yaitu umat Nabi SAW, satu malam yang mulia yang tidak diberikan kepada umat-umat lainnya. Maka saya mohon maaf, setelah saya teliti dan setelah saya kaji lebih dalam, ternyata hadis ini bukanlah hadis yang sahih, melainkan hadis dhaif, bahkan maudhu, ya, yang artinya tidak boleh kita jadikan sebagai dalil atau hujjah dalam beragama. Ya, maka melalui forum ini saya minta maaf, ya, sekali lagi tentang hadis yang saya sebutkan di pertemuan yang lalu, ya, tentang hadis yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad dengan memberikan suatu malam yang mulia daripada 1000 bulan, yang mana malam tersebut tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Muhammad. Maka ini merupakan hadis yang dhaif. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari tafsir dari surat Iqra, atau yang lebih dikenal dengan surat Al-Alaq, ya. Yang mana mungkin sudah lumrah kita ketahui, sudah masyhur di antara kita, bahwasannya wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 5 ayat pertama dari surat ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus, dijadikan sebagai nabi. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat ini, ayat 1 sampai 5, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Dan al-'alaq ini kalau kita coba melihat pada terjemahan yang ada di dalam Al-Qur'an, mengandung arti segumpal darah. Jadi al-'alaq. Atau dikenal juga dengan surat Iqra, yang artinya apa? Bacalah. Iqra yang artinya bacalah. Maka surat Al-Alaq ini di antara surat Makkiyah, ya, turun di awal-awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi, dan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Maka di dalam surat ini, ibu-ibu sekalian, berisi tentang perintah untuk membaca. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memulai wahyu kenabian, ya, menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, perintah untuk membaca. Iqra, bacalah, ya. Karena dengan membaca apa? Yang dengan membaca dapat diketahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini tidak hanya perintah kepada nabi kita saja, tetapi apa? Perintah kepada umatnya juga untuk memperbanyak membaca.
Ya, agar apa? Agar wawasan kita luas, agar kita mengetahui mana larangan Allah Subhanahu wa taala, mana perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara urgensi dari membaca. Ya, bahkan tadi Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai ya tafsir dari surat Al-Alaq ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu uh, surat Al-Alaq ini secara menyeluruh. Ya, tujuannya apa? Ya, selain kita mempelajari tentang makna, saya juga ingin berusaha untuk mempraktekkan tata cara membaca ya, sesuai dengan kaidah tajwid, meskipun saya pribadi mungkin belum sempurna, tetapi minimal ya dari segi panjang pendeknya bisa ibu perhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Surat Al-Alaq atau yang dikenal dengan surat Iqra. Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang pertama Allah berfirman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, saya akan coba membaca arti dari ayat 1 sampai 5 dulu. Ya, karena ini merupakan ayat yang pertama kali Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut ya nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang mana Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara qalam. Apa itu qalam? Pena, pulpen. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mana Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi di sini ada perintah ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan kalimat Iqra, yang menandakan pentingnya untuk membaca. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bacalah wahai Muhammad, ya. Dan surat ini sebagaimana yang sudah tadi saya jelaskan merupakan surat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ketika wahyu ini turun, Nabi SAW adalah manusia yang tidak tahu apa tulis menulis, ya, dalam artian buta huruf, tidak mengerti menulis, tidak mengerti membaca, tidak mengerti baca tulis. Jadi apa-apa yang Nabi SAW ucapkan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bantahan kepada
orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW ya merupakan penyihir, pembuat syair-syair, ya, dan juga bantahan terhadap orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah tulisannya Muhammad, ya. Jelas bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ummiyin, ya, buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Semua yang Nabi SAW lafatkan dari yang keluar dari mulutnya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat yang 1-5 ini ketika Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ketika itu sedang ya berdiam diri di sebuah gua yang kita kenal dengan gua Hira, ya. Gua Hira, Allah turunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Maka ketika malaikat Jibril alaihissalam menurunkan ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Nabi SAW ketika itu enggan untuk membaca. Nabi SAW mengatakan apa? Ma ana biqari. Ya, aku tidak bisa membaca. Ini yang Rasulullah SAW katakan kepada malaikat Jibril ketika itu. Lalu malaikat Jibril kembali mengatakan, Iqra. Ya, bacalah. Dan Rasulullah kembali katakan, Ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Ya, barulah ketika setelah itu turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Yang dimaksud menciptakan di sini adalah penciptaan makhluk secara umum, ya. Dan secara khususnya adalah penciptaan manusia. Lalu baru turun ayat berikutnya khalaqal insana min 'alaq, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi proses penciptaan manusia sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jika ibu-ibu mempunyai mungkin buku hadis Arba'in An-Nawawi, ya, hadis yang keempat Rasulullah SAW menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, yang mana Nabi SAW bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayunfakhu fihi ar-ruh. Jadi dalam hadis sudah disebutkan tentang proses penciptaan manusia. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani, nutfah, selama 40 hari. Ya, setelah 40 hari, ya lanjut kepada proses berubah menjadi setetes darah. Setelah 40 hari menjadi baru berubah menjadi segumpal daging. Ya. Baru setelah 120 hari, 40 hari tadi mani, 40 hari menjadi setetes darah, 40 hari menjadi segumpal daging, baru setelah 120 hari apa? Ditiupkan kepadanya ruh. Ya, ada malaikat yang meniupkan ruh kepada manusia, kepada janin yang sudah lewat 120 hari ini. Maka dari hadis ini juga para ulama berbeda pendapat tentang apakah bayi yang keguguran ya sebelum 120 hari apakah disolatkan atau tidak. Maka pendapat yang kuat, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, jika ada janin yang keguguran lebih dari 120 hari maka disolatkan karena sudah ditiupkan kepadanya ruh. Adapun pendapat imam mazhab yang lainnya, ya mereka mengatakan tidak disolatkan. Ya, disolatkan itu ketika memang sudah melahirkan. Ya, tetapi pendapat yang kuat adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam hadis ini sudah jelas sekali bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang proses penciptaan manusia. Ya. Kemudian kita lanjut kepada ayat yang tadi, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali dengan perintah untuk membaca iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dan Rabbmu lah yang Maha Pemurah. Di sini disebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat ya pemurah yang luas. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang sangat-sangat besar bagi hamba-hambanya. Ya. Dan di dalam bentuk karunia Allah pada manusia ya dikatakan oleh Syekh Sa'di di dalam kitabnya
Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Karimil Mannan, tentang ayat ini, ya, di antara karunia yang besar, ya, untuk manusia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada manusia. Maka ketika kita menuntut ilmu syar'i tentunya, ya, khususnya menuntut ilmu syar'i, ini merupakan karunia yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat selanjutnya Allah apa katakan? Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yaitu yang mengajarkan manusia dengan pena, ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, Allah mengajarkan manusia tentang sesuatu apa yang manusia tidak ketahui. Masih berkata Syekh Sa'di rahimahullah, ya, beliau mengatakan dari ayat ini kita dapat mengambil faedah bahwasanya manusia ketika dikeluarkan dari perut ibunya itu tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, ya. Baru setelah itu lalu Allah menjadikan penglihatan dan pendengaran serta hati sebagai jalan untuk mendapatkan ilmu. Jadi bertahap, ya. Ketika pertama kali dikeluarkan dari perut ibu kita, kita tidak mengetahui apa-apa. Baru setelah itu apa? Allah memberikan kepada kita penglihatan, Allah memberikan kepada kita pendengaran, Allah memberikan kepada kita hati. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Ya, agar kita dapat meraih ilmu. Ya, maka nikmat mata, nikmat telinga ini merupakan nikmat yang sangat besar sekali bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, bagi kita semua. Dengan mata kita bisa membaca kitab-kitab para ulama, buku-buku para ulama. Ya, dengan telinga kita juga bisa belajar, ya, melalui pendengaran, kita bisa belajar melalui radio, kita bisa belajar melalui YouTube, ya. Maka ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita dan tidak boleh kita sia-siakan nikmat tersebut. Ya, dan semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita digunakan untuk apa? Telinga kita digunakan untuk mendengarkan apa? Ya, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat yang keempat tadi Allah katakan alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan bahwasannya hal yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Ya, faqala lahu uktub. Maka Allah berkata kepada pena, tulislah. Lalu pena bertanya, Rabbi madza aktub? Ya Allah, apa yang aku tulis? Lalu Allah mengatakan, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tulislah takdir dari segala sesuatu sampai ditegakkannya hari kiamat. Ya. Maka yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Tujuannya apa tadi? Untuk menulis, ya, takdir segala sesuatunya sampai ditegakkannya hari kiamat. Artinya apa? Dari hadis ini juga faedah yang bisa kita ambil bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yang telah lalu maupun yang akan datang sampai hari kiamat nanti, sudah Allah tuliskan, sudah Allah takdirkan. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, innallaha ya kataba maqadira khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis takdir makhluk-makhluknya itu sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Jadi sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdir dari setiap hamba-hambanya. Ya, maka inilah pentingnya kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang baik maupun yang buruk, termasuk sekarang Allah menguji kita dengan adanya virus corona. Ya, ini sudah Allah takdirkan, sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Maka di saat-saat musibah seperti ini, keimanan kita akan diuji. Ya, apakah kita meyakini ini semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala atau justru hal-hal lain yang kita pikirkan. Ya. Jadi semua yang sudah terjadi sekarang ini sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Ya. Dan ketika ada musibah juga seperti ini, maka akan menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguji ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, apakah kita yakin bahwasanya musibah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya? Ya, karena banyak sekali di antara ya manusia mungkin di sekitar kita, ya bahkan 2 tahun lalu Allah Subhanahu wa taala menguji salah satu daerah di Indonesia ya dengan adanya tsunami, gempa, ya. Salah satu kota di daerah Sulawesi, di kota Palu sana Allah uji dengan gempa, Allah uji dengan tsunami, ya. Dan Allah memberikan kepada saya kesempatan untuk berkunjung ke sana dan pasca musibah masih banyak di antara mereka yang melakukan ritual-ritual kesyirikan. Jadi mereka menyembelih ayam, menyembelih kambing. Lalu apa? Kepalanya itu dipersembahkan ke tengah lautan. Ketika ditanya, mereka menjawab apa? Kami mempersembahkan kepala hewan ini untuk dewa laut, untuk jin laut, agar mereka tidak marah lagi. Jadi mereka meyakini adanya musibah yang menimpa mereka ketika itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan musibah tersebut datang karena kemarahannya para jin dan dewa-dewa laut ketika itu. Waliyadzubillah. Jelas ini adalah kesyirikan. Ya, syirik besar. Ya, bagaimana Allah tidak murka kepada hamba-hambanya yang melakukan hal seperti ini. Ya, waliyadzubillah. Oleh karenanya ketika kita ditimpakan musibah, maka ini akan menguji ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba diberikan musibah, kedepankan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bisa jadi sesuatu yang buruk bagi kita di mata kita itu ternyata baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, bisa jadi apa-apa yang baik di mata kita ternyata di sisi Allah itu adalah suatu hal yang buruk bagi kita. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa-apa yang kalian benci itu adalah yang baik bagi kalian. Dan bisa jadi apa-apa yang kalian sukai itu ternyata apa? Hal yang tidak baik bagi kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dibutuhkan hambanya, bukan apa yang hambanya mau. Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang merupakan tafsiran dari ayat 1 sampai 5. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir juga dalam tafsirnya mengomentari tentang ayat ini. Di dalam kitab tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir ya menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an yang pertama kali turun adalah ayat-ayat ini. Ya. Dan ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nikmat pertama yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa beliau mengatakan bahwasanya dengan turunnya ayat ini merupakan nikmat dan karunia yang besar bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Belajar, membaca. Ya, karena dengan belajar maka manusia akan mengetahui tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan. Ya. Maka dari ayat kelima ayat ini juga ya kita bisa mengambil faedah di antaranya apa faedah yang diberikan oleh para ulama di antaranya keutamaan untuk selalu mengikat ilmu dengan apa? Dengan tulisan. Ya. Yang mana Allah tadi mengatakan 'allamal insana alladzi 'allama bil qalam, ya, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dari ini di antara faedahnya apa? Ya, keutamaan untuk selalu mengikat ilmu. Dengan apa? Dengan tulisan. Oleh karenanya kalau kita diberikan kesempatan untuk belajar ya secara offline maupun online, jangan lupa untuk membawa buku dan juga pulpen ya. Agar apa? Agar kita dapat mengikat ilmu kita. Agar kita dapat mengikat ilmu kita. Di dalam asar disebutkan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan, ya. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Agar apa? Agar tidak mudah lupa, ya. Karena apa? Penyakit ilmu itu adalah lupa. Afatul ilmi an-nisyan. Penyakit ilmu itu lupa. Kalau kita nggak tulis, ya bakal lupa kita dengan apa yang sudah pernah kita pelajari. Ya, kalaupun tidak nyaman menulis dengan pena, sekarang kita mudah, ada handphone, ada laptop, kita bisa ngetik ya hanya dengan jari kita. Ya, intinya apa? Kita ikat ilmu-ilmu yang kita sudah dapatkan ini dengan tulisan. Ya.
Dalam asar lain dikatakan apa? Man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam yakun ya'lam. Ya. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan dia ilmu yang ia tidak ketahui. Ya, jadi sekali lagi di antara faedah dari kelima ayat yang pertama ini, ya, adanya keutamaan untuk selalu mengikat ilmu dengan apa? Dengan tulisan. Bibi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjut ke dalam pembahasan ayat berikutnya, itu ayat yang keenam. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan apa? Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Yang artinya, kalla innal insana layatgha, ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ya, karena dia melihat dirinya itu serba cukup. Inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah, ya, kepada Rabbmu lah tempat kembalimu. Ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan selalu butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang beriman akan senantiasa selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dia akan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan merasa bahwasanya dirinya ini sudah merasa cukup, tidak. Seorang yang beriman, ya, meskipun diberikan harta yang banyak, dia akan terus butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar diperbanyak hartanya, ya, dimudahkan rezekinya. Ketika kita sudah Allah berikan kenikmatan berupa harta yang banyak, kita masih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta doa apa? Agar kita diberikan taufik, kemudahan untuk berinfak, bersedekah, ya, mengeluarkan harta kita, berzakat dan lain-lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dijauhkan dari yang namanya sifat sombong, ya, ta'ajjub, ya, yang menyombongkan dirinya. Ya, maka orang beriman akan terus butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir, ya, yang merasa dirinya apa? Yang merasa dirinya adalah sebagai sebab dari apa yang dia dapatkan. Ya, orang beriman tidak. Ya, orang beriman ketika mendapatkan harta, maka dia tidak menyombongkan diri dengan mengatakan ini semua adalah hasil kerja keras saya. Tidak. Yang pertama kali akan diucapkan adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, yang dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepadanya harta. Nah, ini perbedaan di antara orang beriman dan orang-orang kafir. Ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan apa? Kalla innal insana layatgha. Ketahuilah bahwasannya manusia itu melampaui batas, ya. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan maksud dari layatgha di sini adalah ketahuilah bahwasannya manusia ini melampaui batas, maksudnya adalah banyak bermaksiat, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Ya, maksudnya di sini apa? Mereka manusia yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang menyombongkan diri sendiri, membanggakan diri sendiri. Tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu keadaan orang-orang kafir yang mereka apa? Membanggakan diri mereka, seraya mereka ingin mengatakan bahwasanya apa-apa yang sudah saya dapatkan di muka bumi ini adalah hasil kerja keras saya, hasil jerih payah yang saya lakukan selama ini. Ya. Dan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memberikan nikmat yang sangat banyak kepada manusia, pada orang-orang kafir maupun orang-orang muslim. Allah memberikan kepada mereka nikmat semuanya. Ya. Dan ini juga seperti yang terjadi pada Qarun. Ya. Qarun yang Allah berikan kepadanya nikmat berupa harta yang sangat banyak, tetapi apa? Dia tidak mau mengakui bahwasanya nikmat-nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bahkan dia dengan congkak, dengan sombongnya mengatakan ini semua saya dapatkan karena kerja keras saya. Dan dia tidak mengakui bahwasanya nikmat-nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu ayat berikutnya Allah katakan inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah ya tempat kembali kalian ya. Maka maksudnya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin kita tahu bahwasanya kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah di sini juga maksudnya adalah kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab. Penglihatan kita, pendengaran kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, mobil kita, ya rumah kita, handphone kita, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Rumah kita di mana, dari mana uang yang kita dapatkan untuk membeli rumah tersebut. Maka berhati-hati. Ya, jangan sampai apa-apa yang sudah kita dapatkan dari harta kita ternyata didapat dari sesuatu yang haram. Misalnya uang riba atau uang hasil curian. Maka ini tidak akan menjadi berkah bagi harta kita. Ya, begitu juga yang harus diperhatikan apa ibu-ibu, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Ya, jangan sampai kita dapatkan ternyata apa-apa yang sudah menjadi darah daging kita ini ternyata didapatkan dari sesuatu yang haram. Oleh karenanya saya memberikan nasihat kepada ibu-ibu sekalian ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada suami ibu ya, tentang penghasilan suami ibu, dari mana dia dapatkan uangnya. Ya, ini adalah sebagai bentuk kehati-hatian kita ya. Karena dikhawatirkan apa? Uang yang didapatkan oleh suami ya, para umat sekalian misalnya ada dari uang ribawi ya, atau dari uang hasil mencuri dan lain-lainnya. Ini tidak akan menjadikan keberkahan bagi harta kita, bagi keluarga kita nantinya. Apalagi sampai nanti masuk ke dalam mulut kita, ke perut kita menjadi darah daging kita. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini juga ya, di antara faedah yang kita bisa ambil adalah tentang kondisi orang-orang yang tidak akan pernah puas ya. Di dalam hadis ya Nabi SAW pernah menyebutkan man humani la yashba'an. Ada dua orang yang begitu rakus dan tidak pernah merasa kenyang. Thalibu ilmin wa thalibu dunya. Yaitu para penuntut ilmu dan para pencari dunia. Ya, ini dua orang yang tidak pernah puas. Penuntut ilmu dan juga pencari dunia. Penuntut ilmu ini positif. Maka orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya belajar, nikmatnya menuntut ilmu, maka dia tidak akan pernah puas. Terus akan berusaha mencari, menggali ilmu itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang haus akan ilmu, orang-orang yang tamak akan ilmu. Jadi belajar itu tidak hanya 9 tahun ya, SD, SMP, SMA, tidak. Belajar itu apa? Minal lahdi ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasan umurnya, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan malu walaupun sudah tua, mungkin sudah memiliki cucu, tetap belajar itu adalah suatu kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, di sini mencakup juga muslimah. Ya, maka jangan pernah kita merasa bosan untuk belajar. Sesibuk apapun kita, luangkan waktu kita untuk belajar. Sekarang Allah berikan kita kemudahan dengan adanya media-media sosial yang begitu banyak. Ya, ada radio, ada TV bahkan. Ya, TV-TV yang isinya mengajarkan kepada kita ilmu yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk sibuk dan tidak menyempatkan diri untuk menuntut
menuntut ilmu. Maka lihatlah para salaf terdahulu bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu syar'i ini. Bahkan ada yang berpergian ya melakukan safar 1 bulan 2 bulan lamanya hanya untuk apa? Hanya untuk mengambil satu buah hadis, hanya untuk mendapatkan faedah dari satu buah hadis. Masya Allah, tabarakallah. Ya, bahkan dikatakan Al-Imam Malik rahimahullah ketika itu menuntut ilmu sampai mengeluarkan seluruh hartanya. Bahkan sampai ibunya ini menjual genting rumahnya untuk membiayai anaknya untuk belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama. Ya. Bahkan muridnya Al-Imam Al-Bukhari dikisahkan, ya, saya lupa namanya, ya, dikisahkan muridnya Al-Imam Al-Bukhari ketika itu ingin belajar ke Madinah, belajar dengan Al-Imam Malik rahimahullah. Ya. Dia nggak punya biaya. Sampai apa? Akhirnya orang tuanya ini menjual rumah. Bayangkan ibu-ibu, rumahnya dijual untuk membiayai anaknya apa? Sekolah, untuk membiayai anaknya pergi menuntut ilmu bersama Imam Malik rahimahullah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini kesungguhan para salaf terdahulu, ya, agar anak-anaknya ini bisa menuntut ilmu syar'i. Ya. Oleh karenanya mari kita kedepankan, ya, terutama anak-anak ibu, ya, atau yang punya cucu, kedepankan bagi mereka ilmu-ilmu syar'i. Bukan berarti tidak boleh kita mempelajari ilmu umum. Bukan berarti tidak boleh mempelajari ilmu umum, tidak. Ya, tetapi apa, kita genjot juga anak-anak kita untuk semangat mempelajari ilmu agama, karena pada dasarnya itulah yang lebih utama dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Jadi definisi ilmu yang sebenarnya adalah qala Allah, perkataan Allah, wa qala Rasul, dan perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala sahabat, dan perkataannya para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk terus belajar ilmu agama. Memberikan kepada ibu-ibu, anak-anak ibu, cucu-cucu ibu atau suami ibu, memberikan taufik untuk bisa mempelajari agama. Ya, jadi ini diantara disebutkan apa, 2 orang yang tidak pernah puas. Tadi apa? Penuntut ilmu. Dan yang kedua adalah pencari dunia. Wal'iyadzubillah. Orang-orang yang mencari dunia ini mereka tidak akan pernah puas. Ya. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berdoa apa? Agar jangan sampai dijadikan dunia ini sebagai tujuan besar kita. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan besar kami. Ya. Perbanyak doa ini, perbanyak minta doa agar tidak sampai kita ini menjadikan dunia sebagai tujuan utama bagi kita. Ya. Kemudian ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya di ayat yang ke-9, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, "Ara'aital ladzi yanha", yang artinya bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang. Abdan idza shalla, seorang hamba ketika melakukan salat. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran. Au amara bittaqwa, ya, atau dia memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang mendustakan dan berpaling. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia tahu bahwasanya Allah Maha melihat segala perbuatannya. Kalla, ketahuilah, la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, sungguh jika dia tidak berhenti, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.
falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali janganlah kamu patuh dia, janganlah kamu patuhi dia, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat yang sudah saya bacakan ini, ya berisi tentang ancaman bagi orang yang mengajak orang lain kepada kesesatan. Ancaman bagi seseorang yang mengajak orang lain untuk menjauhi kebenaran. Jadi kita akan lihat dalam tafsiran ayat ini dari ayat 9 sampai ayat ke-19 di sini apa? Berisi tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengajak orang lain kepada kesesatan ataupun menjauhkan orang lain dari kebenaran. Ya. Maka kita lihat fenomena ya yang sekarang ini banyak sekali orang-orang yang atau bahkan para duat, para dai yang justru bukan mengajak kepada kebenaran, ya kan, tapi mengajak kepada kesesatan. Ya, mungkin di mata mereka itu benar. Ya, tetapi apa pada hakikatnya mereka ingin menjauhkan kita dari sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contoh simpelnya sekarang mungkin banyak di antara ya kaum muslimin yang mana mereka mengaku muslim tetapi apa? Mereka anti terhadap orang-orang yang berhijab dengan hijab syar'i. Mereka anti dengan orang-orang yang bercadar. Lalu apa? Menuduh orang-orang yang bercadar, orang-orang yang berhijab dengan hijab yang syar'i dengan tuduhan yang tidak baik, bahkan dituduh dengan terorisme. Waliyadzubillah. Ya. Padahal ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihinna min jalabibihin. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, ya katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, ya dan perempuan-perempuan orang-orang mukmin agar mereka apa menjulurkan jilbabnya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun kalam ini, ya perkataan ini ditujukan kepada Nabi, ya bukan berarti ini khusus untuk keluarga Nabi saja, tidak. Tetapi untuk Nabi dan juga untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin jika ada seorang ulama atau seorang dai yang mengatakan bahwasanya hijab ini tidak wajib? Waliyadzubillah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang memerintahkan. Ya. Jelas sekali di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan para kaum wanita untuk menutup hijabnya, menutup badannya, menjulurkan jilbabnya. Ya. Adapun masalah mengenai cadar, maka memang ini merupakan uh, perselisihan di antara para ulama mengenai hukumnya, apakah dia wajib atau dia sunnah. Tetapi pendapat yang kuat adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang mendekati hal yang wajib. Ya. Atau kita lihat juga fenomena di mana banyak para duat, ya, para dai yang mencela kaum laki-laki yang memelihara jenggotnya, yang mencela kaum laki-laki yang menjulurkan atau menggunakan pakaiannya di atas mata kaki. Bagaimana mereka mencela hal ini sementara ini semua adalah perintah dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Memelihara jenggot, Nabi SAW yang memerintahkan khaliful Yahud, ya, khaliful Majus. Selisihilah orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi, ya, yang mana mereka memanjangkan kumisnya, ya, dan mencukur jenggotnya. Kita diperintahkan untuk menjaga, memelihara janggut kita dan mencukur kumis kita sebagai kaum laki-laki. Ya. Lalu dalam hadis juga Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk kepada laki-laki untuk menggunakan pakaian di atas mata kaki. Ya.
Ini adalah perintah dari Nabi SAW dan ada hadisnya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Meskipun nanti di sana ada beberapa perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini, seperti masalah isbal, ya. Ada perbedaan pendapat di sana apakah ya ini haram secara mutlak haram ataukah ada di beberapa kondisi seseorang dibolehkan yang menyuruhkan pakaian di bawah mata kaki. Ya meskipun nanti ada di sana perbedaan pendapat, tetapi poin kita di sini adalah mereka-mereka yang justru seolah mengejek orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi ini. Waliyadzubillah. Ya. Maka di sini apa? Allah ancam. Ya. Allah ancam. Allah tarik ubun-ubunnya, lalu apa? Dia akan dipanggil malaikat zabaniyah. Waliyadzubillah. Ya. Di, kalau kita lihat ayat yang ke-9 ini apa? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bukankah ya bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang abdan idza shalla? Seseorang hamba yang melaksanakan salat. Ya. Maka ayat ini ya persis sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW yang ketika itu dilarang oleh pamannya sendiri Abu Jahal untuk melaksanakan salat. Dan ayat ini turun kepada Abu Jahal ini ya. Jadi ayat ini turun ya berkaitan dengan Abu Jahal yang melarang Nabi SAW untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal pun menyakiti Nabi SAW. Waliyadzubillah. Jadi intinya dari ayat yang 10 ayat ini, ayat 9 sampai ayat ke-19, di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam yang pertama orang-orang yang melarang untuk melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan sholat dalam setiap keadaan. Waliyadzubillah, mungkin ada ya di antara kita pekerja-pekerja yang bekerja di suatu perusahaan. Waliyadzubillah tidak diberikan waktu mereka untuk sholat. Dan ini masuk ke dalam keumuman ayat ini. Ya. Bahkan kaum laki-laki mungkin tidak diberikan izin untuk melaksanakan sholat Jumat. Waliyadzubillah. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. La ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekiranya maka ini nasihat bagi diri saya pribadi atau ibu-ibu yang mungkin memiliki perusahaan, memiliki kantor yang memperkerjakan orang-orang, ya. Maka berikanlah kepada mereka waktu untuk melaksanakan sholat. Ya. Sholat tepat pada waktunya. Ya. Waktu zuhur, maka setengah jam sebelum zuhur atau 10 menit sebelum adzan zuhur sudah tutup sholat zuhur, baru setelah itu dibuka kembali. Asar, maghrib, sampai isya. Seperti itu. Jangan sampai kita menghalangi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ayat ini tadi ancaman bagi orang yang melarang orang untuk melaksanakan sholat, yang mengajak orang untuk berpaling dari kebenaran, wal'iyadzubillah. Ya, tidak mengajak orang untuk tidak mengamalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada di sana kelompok orang-orang yang dinamai dengan inkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ini berfaham agama dan mereka ini hanya menjadikan pedoman mereka itu hanya Al-Quran saja. Ya. Jadi mereka ini tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi, tetapi mereka hanya menjadikan Al-Quran saja sebagai pegangan mereka dalam beragama. Dan ini tidak bisa. Ya, fondasi kita dalam beragama itu dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis. Dan ini saling melengkapi satu sama lain. Ya, contohnya di dalam Al-Quran mungkin Allah memerintahkan kepada kita untuk waqimus shalah, tegakkan salat. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui tata cara salat? Apakah di dalam Al-Quran Allah sebutkan tata cara salat seperti apa? Tidak. Dari mana kita mengetahuinya? Dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka pegangan kita sebagai seorang muslim di dalam beragama adalah Alkitab wa Sunnah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga ancaman bagi mereka-mereka yang
ketika dinasehati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka mengatakan apa? Dengan sombongnya, urus saja dirimu sendiri, ngapain ngurusin saya? Ya. Ini sering sekali kita dapati. Ketika kita berusaha untuk menasehati seseorang, lalu apa? Lalu orang-orang tersebut dengan congkak yang mengatakan, ngapain ngurusin hidup saya? Urus aja urusan hidup Anda. Wal'iyadzubillah. Ya. Ini juga termasuk dalam ancaman dari ayat-ayat ini. Apa tadi ancamannya? Ditarik ubun-ubunnya, ya, lalu Allah akan panggil kepadanya malaikat zabaniyah. Ya. Maka apa yang dimaksud dengan malaikat zabaniyah ini, Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi zabaniyah, malaikat zabaniyah disebutkan ya oleh para ulama tafsir, malaikat zabaniyah ini adalah mereka-mereka malaikat yang menjaga di pintu-pintu neraka jahanam, ya. Dan di mana penjaga tersebut, penjaga pintu-pintu jahanam ini akan menyiksa orang-orang yang tadi sudah disebutkan, ya, orang-orang yang melarang untuk sholat, orang-orang yang menjauhi seseorang dari kebenaran, orang-orang yang tidak mau ya diberikan nasihat kepadanya, sombong. Apa itu sombong? Ya, sombong itu adalah mereka yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini ancamannya. Ditarik ubun-ubunnya, lalu dipanggilkan kepadanya malaikat zabani dan akan disiksa oleh para malaikat tersebut. Waliyadzubillah. Ya. Jadi ini ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan kita dari tafsir surat Al-Alaq, ya. Kita bisa coba simpulkan dari ayat 1 sampai 5 tadi kita sudah jelaskan, di antaranya urgensi untuk belajar membaca. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membaca, ya, baca dan baca. Ini yang Allah perintahkan pertama kali kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengannya juga faedah kita bisa ambil untuk selalu menjaga ilmu yang kita dapatkan dengan apa? Tulisan. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan juga kepada kita tentang ancaman bagi orang-orang yang mengajak manusia kepada kesesatan, ancaman bagi orang-orang yang ingin menjauhi manusia dari kebenaran. Ini adalah contoh dari orang-orang yang sombong. Yang mana orang sombong itu disebutkan adalah disebut oleh Nabi SAW batrul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa terus semangat dalam menuntut ilmu syar'i ini. Ya, sekali lagi tidak ada batasan umur dalam mempelajari ilmu agama ini. Sampai kita tua, ya, kapan kita berhenti untuk belajar menuntut ilmu agama ini? Sampai kita mati. Sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Ya. Dan Masya Allah, tadi di awal Ibu Helian ya sempat berkenalan dengan beberapa peserta, ada yang berasal dari Cikarang, ada yang berasal dari Salatiga, bahkan ada yang berdomisili di Pekanbaru. Masya Allah, tabarakallah. Ya, semangat mereka, ya, semangat ibu-ibu sekalian dalam menuntut ilmu ini, insya Allah akan menjadikan wasilah bagi kita semua untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini saja yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu. Apa-apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang salah datang dari kekhilafan saya pribadi, fa astaghfirullah li wa lakum. Maka dipersilahkan bagi ibu yang ingin bertanya bisa melalui ruang chat atau bisa langsung mengaktifkan audionya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Abdillah atas materi yang telah diberikan. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya bisa langsung di chat ya. Oke, ini ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, izin bertanya, apakah Rasulullah selalu menggunakan cara halus saat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Apakah Rasulullah SAW selalu menggunakan
cara yang halus dalam menegakkan nahi mungkar. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam dakwahnya selalu mengedepankan yang namanya kelemah lembutan. Ya, bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, ya. Dan di saat itu di kota Madinah masih banyak orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Memang mereka ini penduduk asli Madinah. Ya. Lalu bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada mereka? Apakah langsung Nabi SAW memerangi mereka? Tidak. Ya, Nabi SAW memberikan tawaran kepada mereka. Apa tawarannya? Aslim taslam. Diberikan tawaran yang pertama, masuk Islam, kalian selamat. Awid fa'il jizyah. Atau membayar pajak. Istilahnya membayar upeti. Ya. Jadi dahulu itu kaum orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, ahlul kitab, ketika mereka tinggal di suatu perkampungan muslim, mereka wajib membayar, ya istilahnya membayar upeti, membayar pajak kepada kaum muslimin. Iya. Baru setelah itu dia ditawarkan masuk Islam, tidak mau. Membayar pajak, tidak mau. Baru setelah itu apa? Rasulullah SAW perangi mereka. Jadi ini tahapannya, tidak langsung serta-merta apa diperangi begitu saja. Ya. Jadi Nabi SAW adalah sosok Nabi yang mengedepankan kelemah lembutan ya dalam berdakwah. Lihatlah bagaimana Nabi SAW, saya akan ceritakan sebuah kisah ketika Nabi SAW diejek oleh seorang Yahudi. Ketika itu Nabi SAW bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sedang bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba lewat orang Yahudi. Apa yang orang Yahudi katakan? Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Kalau assalamualaikum artinya apa? Keselamatan bagi kalian, kesejahteraan bagi kalian. Orang Yahudi ini mengucapkan assalamualaikum. Apa arti assam? Kebinasaan, kehancuran bagi kalian. Yaitu dia ingin mengejek Nabi SAW. Lalu Nabi SAW apa? Menimpali ucapan tersebut dengan ucapan yang pendek sekali, wa'alaikum. Dan bagi kalian yang demikian. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ucapan ini, emosi, marah. Ya. Dan Ibunda Aisyah ketika itu berteriak apa? Mengucapkan, menimpali ucapan Yahudi ini dengan seraya mengatakan, wa'alaikassam wal la'na ayyuha abna al-qirdata wal khanazir. Apa kata Ibunda Aisyah? Dan bagi kalian laknat dan kehancuran, wahai anak-anak keturunan monyet dan babi. Lihat bagaimana kemarahan Aisyah radhiyallahu anha ketika suami beliau, ketika seorang nabi Muhammad SAW diejek oleh seorang Yahudi. Lalu ketika Rasulullah mendengar ucapan Aisyah ini, Rasulullah mengatakan apa? Rifqan ya Aisyah. Berlemah lembutlah wahai Aisyah. Lalu apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang dia katakan kepadamu? Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, tidakkah juga engkau mendengar apa yang aku ucapkan? Aku sudah mengucapkan wa'alaikum, dan itu cukup bagi mereka. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika diejek pun beliau pun tidak serta-merta mengejek balik. Ya, begitu juga dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan ketika Nabi SAW berdakwah di kota Taif, ya, dilempari dengan batu, ya, Nabi SAW apakah setelah itu Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk langsung membinasakan mereka? Tidak. Ya, kalau kita buka-buka buku sirah Nabi SAW ketika berdakwah di kota Taif, ya, dari kota Makkah beliau keluar menuju kota Taif, berharap di Taif itu banyak orang yang mau mengikuti beliau. Ternyata apa? Sama saja, jauh lebih parah. Nabi SAW dilempari dengan batu, dengan kotoran hewan dan lain-lainnya. Bahkan sampai Nabi SAW hampir putus asa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ternyata doanya itu didengar oleh Allah dan didengar oleh malaikat penjaga gunung. Dan ketika itu malaikat penjaga gunung apa menawarkan Nabi SAW, wahai Rasulullah,
Jika sekiranya engkau mengizinkan, aku akan balikan dua gunung ini untuk apa? Menimbun orang-orang yang ada di Taif ini yang sudah mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Jangan, ya, jangan wahai ya malaikat penjaga gunung, jangan engkau ya timpakan kepada mereka keburukan. Jangan engkau balikan gunung ini, ya, karena apa? Dengan penuh percaya diri Nabi SAW mengatakan dengan izin Allah ia akan keluar dari kota Taif ini para orang-orang yang menghafalkan Al-Quranul Karim, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hasilnya sekarang kita lihat, Masya Allah, tabarakallah, ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di Taif itu sekarang, ya, di antara salah satu kota yang dijadikan rujukan untuk mempelajari Al-Quran. Daurah tentang Al-Quran itu pusatnya di sana, di kota Taif. Ya, biasanya para mahasiswa dari berbagai macam universitas di Arab Saudi, ketika ada waktu libur, mereka akan menyempatkan diri untuk datang ke Taif untuk apa? Mengikuti daurah Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi mungkin seperti itu, Ibu. Ada lagi? Oke, terima kasih, Ustaz. Nanti apabila jawabannya belum terlalu jelas, bisa japri lagi ya. Ada pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, pertanyaan keluar dari tema. Sejauh mana batasan perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dan sebaliknya dalam berpakaian? Terima kasih. Ya. Pertanyaan, sejauh mana ya batasan perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Jadi memang di sana ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Larangan apa? Allah Subhanahu Wa Taala melaknat perempuan yang eh, menyerupai laki-laki atau sebaliknya, laki-laki yang menyerupai perempuan. Baik, mohon izin sebentar Ibu ya. Saya ingin mau cas HP sebentar. Baik, saya lanjutkan. Jadi memang benar ada hadis Nabi SAW untuk larangan tentang orang-orang yang laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun perempuan yang menyerupai laki-laki. Larangan ini ya menyerupai dalam bentuk apa saja. Yang pertama sikap, ya, dalam sikap. Maka laki-laki tidak boleh bersikap seperti perempuan, ya, dalam hal apapun. Ya mungkin dia apa, cara berjalan, cara berbicara, ya. Sekiranya memang fitrahnya sudah seperti itu, bisa dia rubah, ya. Karena banyak fenomena sekarang mungkin ya laki-laki yang menyerupai perempuan atau yang disebut dengan bencong, banci dan lain-lainnya. Dan ini jelas masuk ke dalam larangan dalam hadis ini. Hukumannya apa? Allah laknat. Jadi dalam hadis apa? Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Begitu juga dengan perempuan dalam bersikap tidak boleh sama dengan laki-laki atau yang biasa dikenal dengan tomboy. Kemudian di antara menyerupai adalah masalah pakaian. Ya. Maka laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian perempuan. Bahkan ada pendapat ulama yang keras tentang ini, bahkan dalam hal bercanda pun itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan bercanda menggunakan jilbab misalnya atau menggunakan daster, ya. Fenomena sekarang mungkin kalau 17 Agustusan ada lomba bapak-bapak main bola pakai daster. Nah, ini tidak diperbolehkan dan bisa masuk ke dalam keumuman hadis yang tadi disebutkan. Begitu juga dengan perempuan. Maka perempuan tidak boleh ya berpakaian layaknya seperti pakaian laki-laki. Dalam artian misalnya dia menggunakan peci atau menggunakan, kalau pakaian wanita jelas ya di luar rumah dia harus menutup hijabnya, menutup auratnya dengan menggunakan hijab yang syar'i. Adapun di rumah, ya, maka insya Allah tidak mengapa, ya, jika dia di hadapan orang tuanya
atau di hadapan suaminya, di hadapan saudara-saudara yang memang mahram dia, maka tidak mengapa dia menggunakan pakaian-pakaian seperti mungkin celana training panjang, ya, atau kaos pendek atau kaos-kaos yang seperti laki-laki. Maka ini insya Allah tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu ketika memang dia berada di luar, ya, dia tidak menggunakan hijab yang syar'i, tidak menutup auratnya, malah dia menggunakan pakaian seperti layaknya pakaian seorang laki-laki. Wallahu taala alam bissawab. Ya, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Ustadz, kalau Iya, misalkan perempuan menggunakan celana panjang keluar rumah, apakah itu termasuk menyerupai laki-laki? ya. Baik, tentang celana, ya, innallaha la yastahi minal haq, ya, ini adalah kebenaran yang harus kita sampaikan, ya. Ini juga merupakan bentuk tasyabuh dengan kaum laki-laki. Ya, maka perempuan ya disarankan untuk menggunakan jilbab. Jilbab di sini, jilbab dalam bahasa Arab itu artinya pakaian yang menjulur dari atas kepala sampai ke bawah atau yang dikenal dengan gamis. Ya, maka itu bukan lebih baik, bahkan itu yang dianjurkan. Ya. Dan ini pendapat para ulama yang menggunakan celana bagi perempuan di luar rumah, ya. Tentunya kita berbicara konteksnya di luar rumah yang dia akan dilihat oleh lawan jenis yang merupakan bukan mahramnya dia, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu taala bissawab. Meskipun celana itu misalnya longgar, tetap ini menyerupai kaum laki-laki. Lebih parah lagi jika apa? Celananya ini ketat. Nah, ini fenomena yang sering kali kita dapati, ya. Perempuan yang mereka berhijab tetapi tidak, pada hakikatnya mereka tidak berhijab, menggunakan pakaian yang ketat sampai lekukan-lekukan tubuhnya ini apa? Ya, terbentuk. Mereka menggunakan kerudung tapi apa? Hanya menutupi eh, kepala dan lehernya saja, ya. Padahal yang Allah perintahkan adalah menjulurkan jilbabnya dari atas kepala sampai bawah mata kaki, ya. Karena apa? Sudah pernah saya sebutkan, wanita itu dari ujung kepala sampai mata kaki merupakan fitnah bagi kaum laki-laki. Ketika dia keluar, dia akan dihiasi oleh syaitan, dihiasi oleh iblis. Ya, yang mana setiap laki-laki yang tidak memiliki keimanan, ya, maka akan terjerumus kepada zina mata dan lain-lainnya. Waliyadzubillah. Ya, jadi mungkin seperti itu, Ibu. Ya, jadi mari, ya, memang hijrah itu butuh yang namanya proses, ya. Butuh proses. Kita biasakan dari sekarang, yang mungkin ibu-ibu yang masih menggunakan celana ketika keluar rumah, ya, kita coba biasakan, kita beli gamis-gamis yang memang ini merupakan pakaian-pakaian syar'i, dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi kebiasaan bagi kita pada kedepannya nanti. Hadakallah.